Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan antara Manchester United melawan Rangers FC di ronde ke-7 kompetisi Europa League. Ya, di kompetisi ini menurutku satu-satunya kompetisi yang harus benar-benar serius dijalani oleh Manchester United. Pasalnya di Premier League, ya sepertinya akan sulit untuk survive, sedangkan di FA Cup juga masih 50-50 peluangnya. Maka dari itu di kompetisi Europa League ini menjadi satu-satunya peluang bagi Manchester United kalau masih ingin tetap berada di papan atas, masih ingin meraih trofi di musim ini dan mengamankan tiket ke Champions League. Nah, sekarang kalau kita melihat pertandingan dini hari nanti ya antara Manchester United melawan Rangers, yang pertama kita akan mencoba melihat siapa kira-kira pemain yang akan menjadi starter di laga dini hari nanti. Berdasarkan kesalahan fatal Onana di pertandingan terakhir saat melawan Brighton, dan ini juga bukan kompetisi Europa League, sepertinya Bayindir yang akan menjadi starter. Ruben Amorim juga mungkin udah muak ya dengan blunder-blunder dari Andre Onana yang seringkali merugikan dan berujung pada kekalahan Manchester United. Bayindir, tunjukkan kualitasmu sekali lagi seperti saat melawan Arsenal di kompetisi FA Cup. Terus di lini pertahanan, seperti yang kita tahu, Leny Yoro bukan pemain yang bisa menjadi tumpuan di laga-laga besar dan tampil sebagai starter. Dia cocoknya sebagai pemain pengganti karena usianya yang masih muda, mentalnya juga masih harus dijaga dan belum matang juga pemain ini meskipun memiliki potensi. Jadi untuk di lini pertahanan yang kemungkinan menjadi starter ya, untuk bek tengah kanan ada Matthijs de Ligt, untuk bek tengahnya ada Harry Maguire, dan untuk bek tengah kiri ada Lisandro Martinez. Menurutku tiga orang ini merupakan komposisi terbaik di lini pertahanan Manchester United saat ini. Selanjutnya kalau kita lihat di lini tengah, ya lini tengah sepertinya sih nggak ada perubahan ya. Wingback kanan tetap Nacer Mazraoui, wingback kiri ada Diogo Dalot. Lalu untuk duet gelandang tengah ada Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo. Ya meskipun Kobbie Mainoo ini masih belum impresif ya di musim ini secara performa, tapi ya secara perlahan semoga dia bisa menemukan chemistry dengan Manuel Ugarte dalam duet di gelandang tengah. Selanjutnya kalau kita melihat di lini serang, dimulai dari penyerang kanan ada Amad Diallo beserta dengan Bruno Fernandes di penyerang kiri, dan di ujung tombak ada harusnya sih kemarin udah Joshua Zirkzee ya. Sekarang Rasmus Højlund. Tapi komposisi ini bisa saja berubah karena di sesi latihan kemarin kita melihat Victor Lindelof sudah ikut berlatih. Kemungkinan ada Toby Collier juga. Lalu ada sang Baginda Rashford yang sulit sekali terjual, akhirnya mengikuti sesi latihan bersama. Nggak tahu ya besok dilibatkan atau enggak, tapi ya karena Alejandro Garnacho isunya juga mau dilepas, jadi ya kedalaman skuad Manchester United saat ini sangat terbatas. Kalaupun Rashford dimainkan ya nggak apa sih selama dia bisa memberikan kontribusi. Jangan masuk kamar. Tapi kalau misalkan tetap tidak bisa memberikan kontribusi ya ini pemain ancen sampah ya. Oke, mungkin itu untuk susunan terbaik ya dari pemain yang kira-kira menjadi starter. Lendak anakku mau benang kamar sepedaan iki lho. Di luar aja nanti nabrak tripod jatuh kameranya. Terus sekarang kalau kita melihat di 5 pertandingan terakhir masing-masing tim, ini kan kalau dari Manchester United sebetulnya hanya meraih 2 kemenangan ya teman-teman ya. Itu pun saat melawan Southampton dan Arsenal.
Sedangkan di pertandingan terakhir saat melawan Brighton ya teman-teman tahu sendiri ya, kalah memalukan 1-3 di kandang sendiri gitu loh. Sedangkan kalau kita melihat Rangers ini ya cukup baik ya dari sisi rentetan hasil, 3 kemenangan beruntun dan 2 seri. Tapi ya kita tidak bisa apa ya menjadikan ini sebagai tolak ukur kemenangan bagi sisi Rangers, karena ya Rangers sebagai klub di Liga Skotlandia tentu tekanannya akan berbeda dengan Manchester United saat berada di Premier League. Tapi mau bagaimanapun secara mentalitas kepercayaan diri Rangers masih lebih diunggulkan karena di setiap pertandingan meraih rentetan hasil yang positif. Berbeda jauh dengan Manchester United yang masih terus terseok-seok di setiap pertandingan. Bahkan setiap laga yang dijalani, kita tidak bisa yakin gitu loh, apakah Manchester United bisa selalu meraih kemenangan. Saat Manchester United tidak diunggulkan, justru bisa meraih kemenangan. Tapi ketika Manchester United harusnya di atas kertas bisa meraih kemenangan, justru mengalami kekalahan. Ini yang selalu menjadi kekhawatiran kita semua sebagai fans. Nah sekarang kalau kita melihat catatan secara head to head antara Manchester United melawan Rangers, ini jarang sekali ya pertemuannya. Memang di 5 pertemuan terakhir itu sudah sangat lama sekali, dan di fase grup kompetisi Champions League tahun 2003 dan juga di tahun 2010-an saya ingatku. Dan yang terbaru kemarin di laga friendly match. Dari 5 pertemuan terakhir ini, sebetulnya Manchester United selalu bisa meraih kemenangan. Jadi secara kualitas memang tidak ada alasan bagi Manchester United untuk kalah saat melawan Rangers. Apalagi di friendly match kemarin kan kalau teman-teman lihat Manchester United menang telak 0-2 atas Rangers. Itu pun aku masih ingat ya, Amad Diallo mencetak gol di laga tersebut. Terus di babak kedua Jo Hewitt, salah satu pemain akademi Manchester United, mencetak gol. Assist dari Harry Amas, luar biasa, crossing dari Harry Amas menurutku di laga tersebut sangat bagus. Dan aku berharap di pertandingan kali ini ya Manchester United bisa menang telak lah. Kalaupun ada perlawanan dari Rangers, menurutku nggak terlalu signifikan karena secara kualitas para pemainnya tentu berbeda. Dan ini laga kandang juga bagi Manchester United. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita melihat berdasarkan preskon Ruben Amorim tadi malam ditemani oleh Harry Maguire, para pemain ini kalau di laga kandang itu selalu gugup, selalu cemas, selalu khawatir kalau Manchester United ini meraih kekalahan. Dan terbukti ketika Manchester United ini kebobolan lebih dulu, nah para pemain ini jadi semburat gitu loh. Kepercayaan dirinya lebih menurun, terus antar individu ini chemistry-nya jadi berkurang gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya hal-hal seperti itu yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak lawan. Dan kebetulan Brighton ini merupakan klub yang dari sisi permainan udah sangat cair gitu loh. Udah bagus, build up-nya juga oke gitu loh. Pressing-nya juga luar biasa. Nah, aku berharap saat melawan Rangers ini tidak terjadi hal yang sama. Jangan maju-maju nak. Jangan maju-maju. Iya, duduk di situ aja. Nabrak tripod nanti. Iya. 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 Maaf ya. Usung dulu. Aduh, sampai mana tadi ya, lupa ya, anakku melebihi sepedaan. Nabrak tripod soro gitu. Dan kemarin kan atas kekalahan Brighton, Ruben Amorim sudah marah-marah besar ya. Maksudku ya meja dibalik, kursi ditendang, TV dirusak gitu loh. Harusnya dari pertandingan malam nanti ini sudah mulai benar-benar berbenah ya. Kalau
para pemain ini masih belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Waduh, wis gak terima dipecat jegurno kali ya. Gua anak jurang ngono gak apa-apa pemain iki wis kebacut anjene. Dibelani yo ben Amorim gepuki TV sampai tangannya bucel-bucel kok sik pancet ae ngelamak ya anjen pemain iki. Kurang ajar ya. Ya menurutku di pertandingan tadi malam ya menurutku di pertandingan nanti malam praktis Manchester United harus bisa meraih kemenangan, nggak ada alasan untuk kalah di laga dini hari nanti. Kalaupun bisa meraih kemenangan harusnya dengan skor lebih dari 1-0. Ya 2-0, 3-0 harusnya masih bisa diraih. Meskipun ada perlawanan, tapi menurutku nggak terlalu signifikan ya perlawanan yang diberikan oleh Rangers. Beda lagi kalau dari klub-klub Premier League, waduh, baru kesulitan Manchester United. Tapi di kompetisi ini harusnya bisa meraih kemenangan. Karena selama ronde di Europa League ini, dari ronde awal sampai ronde ke-6 kemarin, belum mengalami kekalahan Manchester United. Masih unbeaten, nah, luar biasa ini ya. Meskipun di awal-awal banyak serinya, tapi untuk saat ini masih belum terkalahkan dan berada di peringkat 7. Ya, peringkat 7, 6 atau 7 itu. Sedangkan Rangers berada di bawahnya. Jadi memang harus bisa meraih kemenangan agar Manchester United tidak masuk ke babak playoff. Harus finish di 8 besar untuk lanjut ke babak 16 besar itu. Prediksi 2-0 harusnya bisa diraih oleh Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain terkait pertandingan nanti malam, kira-kira siapa yang layak menjadi starter atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama jalannya pertandingan, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.